Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan nikmatan kepada kita semua sampai pada hari ini kita masih bisa kumpul kembali untuk belajar bersama. Sebelumnya mari kita berdoa terlebih dulu pada Askar untuk memimpin berdoa kawan-kawannya, ya, dipersilahkan. Tertib. Jika berdoa mulai, berdoa selesai. Baik, terima kasih pada Mas Askar ya yang sudah memimpin berdoa. Selanjutnya Ustadz absen ya. Ini dari 24 yang baru hadir baru 18. Ustadz siapkan presensinya, silahkan nanti kalian bukan presensi di situ. Ada pertemuan sebelumnya ya, jadi kalian pelajari itu kan ada sistem pencernaan kalau materi sebelumnya itu. Nanti untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang sistem peredaran darah pada manusia. Nah, kita akan menonton video berikut ini. Apakah kalian mengalaminya? Tentu saya rasa kalian sudah pernah semuanya kan mengalami. Nah, kira-kira ketika kalian itu mengalami kejadian seperti itu, hal apa yang mau lakukan? Kemudian yang terakhir, apakah darah itu akan keluar terus menerus? Ya. Nah, kita nanti akan fokus kepada komponen penyusun darah manusia. Nanti yang akan kita bahas secara detail pada pertemuan kali ini. Sebelumnya Ustadz sampaikan tujuannya ya, tujuan pembelajarannya. Yang pertama, di bahasan kita pada pertemuan kali ini adalah komponen penyusun darah manusia, di mana peserta didik dapat mendeskripsikan ya, pengertian dan fungsi darah dengan benar. Itu yang pertama. Kemudian peserta didik dapat mendeskripsikan karakteristik masing-masing komponen penyusun darah dengan benar ya. Kemudian melalui studi pustaka dan diskusi peserta didik dapat menjelaskan fungsi masing-masing komponen penyusun darah manusia dengan benar. Kemudian dapat menganalisis komponen penyusun darah manusia dengan benar. Nah, ini ada sebuah video lagi yang akan kita amati ya. Nah, ini adalah proses sentrifugasi darah ya. Nah, itu darahnya kemudian dimasukkan ke dalam alat yang namanya jaga. Jadi proses sentrifugasinya. Kalau kalian lihat, ini adalah hasil dari sentrifugasi darah. Ini hasilnya. Di darah ketika disentrifugasi maka akan terbentuk lapisan-lapisan seperti ini. Ini yang nanti akan ya kalian diskusikan dengan teman-teman kalian dalam satu kelompok. Dari video tadi yang Ustadz tampilkan, pertanyaan apa yang dapat kalian rumuskan? Silahkan. Habis di darahnya disentrifugasi kok bisa terpisah-pisah gitu. Oke, bagus ya. Terima kasih pada Mas Askar ya. Habis disentrifugasi kok bisa terpisah-pisah? Itu kenapa ya? Gus, ada yang lain? Silahkan. Ini dicet. Nah, kuning itu apa, Us? Oke ya. Ada lagi yang lainnya? Kalau udah terpisah-pisah gitu bisa jadi darah biasa lagi nggak? Oke, Mas Alif Aska ya. Kalau sudah terpisah-pisah seperti itu bisa menjadi darah lagi enggak? Maksudnya bisa tercampur kembali atau tidak gitu ya? Oke, bagus ya. Adakah lagi yang mau menyampaikan? Berarti darah mengandung banyak zat, Mas. Iya,
Darah mengandung banyak zat. Bagus ya. Semua pertanyaan kalian itu ya bisa kalian dapatkan jawabannya setelah kalian nanti berdiskusi dengan kelompok kalian masing-masing. Jadi yang selanjutnya kalian akan mengerjakan LKPD. Di LKPD ini nanti sudah Ustadz siapkan, itu kalian akan menemukan jawaban-jawaban yang tadi kalian tanyakan ya, atau masalah-masalah tadi yang kalian sampaikan di sini ya. Dan di LKPD ini tampak kalian akan menganalisis komponen penyusun darah manusia dari mulai petunjuk kerjanya. Di sini ya ada terbentuk 3 lapisan, di mana ada lapisan atas, lapisan tengah, dan lapisan bawah. Nah, ini semuanya silahkan kalian diskusikan dengan teman-teman kalian. Nah, diskusinya bagaimana? Diskusinya bisa menggunakan grup WA yang ada ya, di grup WA kelas, atau di grup chat, atau di grup diskusi yang ada di LMS. Data-data yang sudah kalian dapatkan itu kalian masukkan, kalian isikan ke dalam LKPD ya. Nanti jika sudah selesai kalian presentasikan, sehingga nanti teman-teman yang lain itu akan mendapatkan informasi dari yang sudah kalian kerjakan. Nah, dipahami? Bisa, Us. Nah, sekarang silahkan kalian kerjakan ya. Nomor 1, mengapa hasil sentrifugasi darah bisa terbentuk lapisan-lapisan seperti gambar di atas? Karena perbedaan kekentalan setiap komponen-komponen darah. Nomor 2, apakah lapisan-lapisan tersebut menunjukkan komponen darah manusia? Iya. Komponen apa saja penyusun darah manusia? Nomor 1 yang paling atas ada plasma darah. Nomor 2 sel darah putih. Nomor 3 sel darah merah. Lisis komponen darah. Yang pertama ada plasma darah. Plasma darah itu 92% air, 8% airnya merupakan bahan-bahan penting, ada protein, glukosa, hemoglobin, dan elektrolit. Terus kedua, sel darah merah, cirinya bentuknya bulat dan dindingnya elastis. Fungsi sel darah merah mengedarkan O2 dari paru-paru ke seluruh tubuh dan membawa CO2 dari jaringan tubuh ke paru-paru. Setelah itu ada sel darah putih. Ciri-ciri sel darah putih tidak berwarna, terus memiliki inti sel dan bentuknya tidak beraturan. Fungsi sel darah putih yaitu membantu tubuh melawan berbagai penyakit infeksi sebagai bagian dari sistem kekebalan tubuh. Terus ada trombosit atau keping darah. Ciri-ciri keping darah atau trombosit bentuknya tidak beraturan, tidak memiliki inti sel, setelah itu tidak berwarna. Fungsi keping darah atau fungsi trombosit itu menutup luka pada jaringan tubuh, setelah itu membantu kerja sel darah putih yang tadi membantu tubuh melawan berbagai penyakit infeksi. Setelah itu nomor 4, buatlah tabel perbedaan sel-sel darah manusia dilihat dari ukuran, bentuk, jumlah, warna, tempat produksi, dan fungsinya. Pembedanya yang pertama adalah bentuknya. Kalau sel darah merah itu bentuk bulat, sel darah putih tidak beraturan, keping darah tidak beraturan. Pembeda yang kedua, inti sel. Kalau sel darah merah tidak memiliki inti sel darah putih memiliki inti sel, keping darah tidak memiliki inti sel. Terus pembeda yang ketiga ada warna. Kalau sel darah merah memiliki warnanya merah, sel darah putih tidak berwarna, keping darah tidak berwarna. Baik, terima kasih pada Mas Askar yang sudah menyampaikan presentasinya ya. Jadi kesimpulannya apa yang didapatkan? Kesimpulan yang pertama, komponen penyusun darah manusia adalah plasma darah dan sel darah. Setelah itu kesimpulan yang kedua, plasma darah merupakan cairan yang mengangkut
nutrisi, dan zat lainnya ke seluruh sel tubuh. Kesimpulan yang ketiga, sel darah merupakan bagian datan yang mengandung sel darah merah, sel darah putih, dan keping darah. Yaitu yang keempat, sel darah merah berfungsi untuk mengangkut oksigen dan karbon dioksida. Yang kelima, sel darah putih berfungsi untuk melindungi tubuh dan infeksi dan membentuk antibodi. Kesimpulan yang terakhir, keping darah berfungsi untuk membekukan darah. Nah, sekarang ini ada latihan soal. Perhatikan pernyataan komponen sel darah berikut. Ini ada berapa pernyataan. Siapa yang bisa menjawab? Silahkan. Ada yang mau menjawab? Evaluasi berikutnya itu sudah Ustadz sajikan di LMS ya. Jadi di LMS itu sudah Ustadz siapkan evaluasinya. Kalian bisa mengerjakan ya, nanti silahkan kalian dikerjakan. Dari evaluasi yang sudah kalian kerjakan, ini kalau Ustadz lihat ada 3 anak yang belum tuntas. Nah, silahkan nanti kalian bisa melakukan remedial ya, bisa mengerjakan kembali, bisa diawali dengan belajar sehingga bisa mendapatkan hasil yang lebih baik lagi. Dan selamat kepada kalian yang sudah mendapatkan hasil yang bagus ya di atas KKM. Nah, semoga nanti ilmu yang sudah kalian dapatkan bisa bermanfaat. Baik ya, apakah ada pertanyaan untuk pertemuan kali ini? Tidak ada? Nah, kalau tidak ada, Ustadz sampaikan ya bahwa pertemuan pekan depan, pekan berikutnya yaitu tentang organ-organ dalam sistem peredaran darah manusia. Nah, silahkan kalian pelajari dulu di dalam buku paket kalian masing-masing ya. Sehingga pada pertemuan berikutnya kalian sudah memiliki pengetahuan tentang organ-organ dalam sistem peredaran darah manusia. Untuk pertemuan kali ini, mari kita akhiri dengan doa ya. Ustadz pimpin berdoa secara langsung. Doa dimulai. Doa selesai. Kurang lebihnya Ustadz mohon maaf. Ustadz akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.